Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa syukur pagi hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku
kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa mau berbicara kepada kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman ini. Lalu kami mau tetap tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan dunia yang penuh dengan berbagai tawaran kesenangan hidup yang bisa dinikmati saat ini membuat manusia pada umumnya juga termasuk di dalamnya, begitu banyak orang percaya, begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak memperhatikan, tidak mempersiapkan, tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh masa depan kehidupan mereka untuk memasuki dunia yang akan datang. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa dunia yang kita diami saat ini, dunia yang kita tinggal saat ini hanya sementara. Tetapi dunia yang akan datang itu adalah kekal. Nah saudara, cara hidup yang hanya terikat dengan kesenangan hidup dunia, terikat dengan percintaan dunia, membuat ada begitu banyak orang seolah-olah lupa. Mereka lupa atau bahkan tidak pernah memikirkan lagi bahwa masih ada kehidupan di dunia yang akan datang. Hidup di dalam kerajaan Allah. Kehidupan di dunia yang akan datang itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu saudaraku, kalau saat ini kita juga terbawa oleh arus kehidupan dunia ini, kita mengikuti cara hidup dunia ini, maka sesungguhnya kita telah ditipu oleh dunia ini. Seharusnya sebagai orang percaya, kita sadar sebelum terlambat. Kita harus sadar bahwa dunia yang kita tinggal saat ini bukan hunian yang dapat bertahan sampai selama-lamanya. Dunia yang kita tinggal saat ini bukan hunian yang nyaman. Sebab firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan itu saudaraku. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar, kita harus siuman. Jangan tertidur lagi, jangan mau ditipu lagi oleh dunia ini dengan segala tipu dayanya. Jangan lagi hanyut dan terbawa oleh arus kehidupan dunia yang menyesatkan saat ini. Kita harus sadar akan hal itu saudaraku. Semua kenikmatan dunia ini hanya sesaat. Hanya sesaat, hanya sementara. Semuanya ini fana dan tidak bernilai sama sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan hal itu dengan sangat jelas. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Perhatikan itu saudaraku. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau firman Tuhan sudah katakan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Ini sebenarnya adalah peringatan keras bagi kita. Ini adalah teguran keras bagi kita, supaya kita bisa mempersiapkan hidup ini secara benar di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang untuk tetap hidup dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan Allah, hidup di dalam kesalehan, berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus berjuang supaya hidup kita ditemukan layak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-32, firman Tuhan katakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, inilah yang disadari oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menyadari benar bahwa di balik kehidupan ini masih ada kehidupan yang lain. Masih ada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup di kekekalan. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, ada kebangkitan orang mati. Jadi orang yang mati saat ini bukan berarti kehidupannya sudah berakhir, bukan. Di balik kematian itulah kita akan memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Di balik kematian itulah kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu seharusnya kita memiliki kegentaran yang sungguh di hadapan Tuhan ketika kita masih hidup di dunia ini. Sebab kehidupan ini tidak pernah berakhir. Karena ketika kita mati, kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10, firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itulah yang harus kita sadari, saudaraku. Oleh sebab itu, kenapa saya katakan di awal, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita saat ini. Mempersiapkan hidup bukan saja untuk masa depan kehidupan kita di dunia ini, tetapi terlebih lagi untuk masa depan kehidupan kita di dalam kerajaan Allah, untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Apakah kita berkenan di hadapan Bapa atau kita terbuang dari hadapan Bapa? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami, sungguh menegur kami bahwa ketika kami masih ada di dunia ini, semua kenikmatan dunia ini hanya sementara, hanya sesaat. Dan saat ini ya Bapa di sorga, kami mau arahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa. Kami mau arahkan fokus hidup kami hanya kepada kehidupan di kekekalan. Tolong kami yang mulia. Allah Roh Kudus, teruslah pegang tangan kami. Pimpinlah kami. Bawalah kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Supaya kami menjaga kekudusan hidup kami, kesalehan hidup kami, sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir. Karena kami rindu pada akhirnya nanti ketika kami berada di kekekalan, Engkau mengenal kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus,
menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.